kemudian merusak konten yang sudah dipikirkan matang-matang, masa kembali ke tahun 2006? Ya kan? Pikirkan dong, kalau ada yang perlu disempurnakan, sempurnakan aja apa yang ada. Jangan pengen kelihatan gagah, kemudian wah ini tolak, gitu kan? Sama juga dari awal. Tapi kan tidak boleh kemudian. Iya. Implementasi sekarang karena politik. Ya ini seperti kata Anda nih, tampaknya sudah kurikulum ini masalah politik ya. Karena tadi disebutkan PKS termasuk yang menolak kurikulum 2013 sebenarnya. Tapi tampaknya sekarang, tapi kalau dilihat ini kurikulum 2013 ini benar-benar menyisakan bom waktu loh nih Pak Ibnu ya. Tidak, jadi kita mungkin pemirsa bisa baca nantilah surat Mendikbud ke para kepala sekolah, Mbak Rama, sudah di upload oleh kita di www.kemdikbud.go.id, dibaca dengan tenang begitu. Intinya bagi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan 3 semester silahkan lanjut, kecuali yang merasa tidak siap lapor kepada kementerian. Sementara sekolah-sekolah yang sekarang baru 1 semester kembali ke KTSP 2006, tapi kalau ada yang bersedia gitu juga lapor. Baik, tapi pertanyaan mungkin kalau simpang siur seperti ini ya, tidak seragam lah ya kurikulumnya, ada yang ini. Nah ini kalau UN-nya nih seperti apa soalnya? Sekali lagi ya, kalau soal tidak seragam, sekarang pun tidak seragam Mbak Rahma. Ya. Sebab untuk penerapan, sekali lagi saya ulang, kelas 1, 2, 4, dan 5 itu kurikulum 2013. Katakanlah yang jatuhnya ke sekolah yang sudah menerapkan 3 semester. Saya juga mengatakan sekarang ini baik ya, pokoknya sekarang dan yang udah dirabun ini sama-sama mungkin bermasalah. Kalau begitu ya, soal UN-nya lain soal, karena UN masih menggunakan yang KTSP. SD-nya, katakanlah UN, SD ada UN, walaupun dikelola oleh provinsi ya, misalnya nih. Karena keputusan terakhir kan belum kita dengar dari Pak Menteri yang baru kan. Jadi kelas 6-nya masih KTSP seperti kakak-kakak kelas yang lalu. SMP juga kelas 3-nya masih KTSP. Seperti meskipun yang diajarkan adalah udah 2013. Enggak. Jadi gini, enggak gitu Barama. Jadi saya katakan makanya di SMP pun sudah ada kurikulum itu 2 sekarang diterapkan. 1 dan kelas 2 itu kurikulum 2013, kelas 3-nya KTSP. SMA juga 1 2 kurikulum 13, kelas 3-nya itu KTSP. Jadi kalau ada UN nih, maka UN-nya akan sama dengan kakak-kakak kelasnya terdahulu, karena kakaknya terdahulu juga menggunakan KTSP kan gitu maksud saya. Oh baik, ini silakan ini Pak. Begitu. Enggak, gini, tapi sebetulnya itu juga keliru. Karena biasanya kurikulum, jadi masa transisi di dalam implementasi kurikulum itu wajar. Tetapi mestinya transisinya itu dimulai dari awal. Dari awal itu gimana? Kalau SD itu kelas 1 dan kelas 4. Kalau SMP, SMTA itu ya ada SMA dan SMK, itu dimulai dari kelas 1. Betul, ya. Nah, kalau ini dimulai dari kelas 1, 2 itu agak... Enggak, ini kan sudah berlangsung sekarang. Cuma yang... Ya, tetapi kalau ditanyakan UN, berbeda, itu asumsinya bagaimana UN-nya? Belum berubah, kecuali nanti kelas 3-nya pun sudah menggunakan kurikulum 2013, baru kita akan bertanya, seperti apa UN-nya, maksud saya begitu. Dan sebetulnya Mbak Rahma, waktu penyusunan kurikulum ini dulu, soal UN itu sudah saya persoalkan. Artinya kalau mau memakai kurikulum 2013 ini, UN nggak boleh ada. Kenapa? Karena karakternya beda. Kalau kurikulum 2013 itu mendorong manusia pembelajar, kalau UN itu mendorong manusia untuk tes. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Sehingga saya masih ingat betul waktu itu usul saya kepada Pak Wamen Musliar Kasim, kebetulan sebagai pemimpin rapat, Pak, kurikulum berubah, kalau evaluasinya tetap memakai UN, itu percuma. Pak Musliar Kasim menjawab itu nanti PP 19 2005 yang mengatur tentang standarisasi pendidikan yang di dalamnya mengatur UN akan kita ubah. Tapi diubah tapi UN-nya tetap. Nah, ini saya kira yang tidak konsisten dari kebijakan kurikulum 2013. Nah, tapi belum ada perubahan signifikan karena belum kelas 6 SD-nya, belum kelas 3 SMP dan 3 SMA-nya memperoleh kurikulum 2013. Yang jadi masalah itu kan kalau sudah begitu nanti nggak tahu saya perubahannya. Jadi gini, menurut saya ini bukan masalah bertahap dari kelas 1, 4 atau kemudian serentak. Masalahnya itu kami menganalisis
kurikulum ini dari segi konsep dasarnya ini yang lemah gitu loh. Jadi melanjutkan sebuah kurikulum yang kemudian bukunya juga kualitasnya dipertanyakan, kemudian sistem evaluasi penilaian yang bersifat mikro di dalam kelas, dan kemudian sistem evaluasi yang makro, sistem ujian nasional mulai dari SD, SMP, SMA itu pun juga harus direvisi gitu loh. Sehingga kalau kita melanjutkan sebuah bangunan kurikulum yang rapuh, ini akan menyimpan bom waktu. Saya ambil contoh ini, yang saya sangat prihatin itu digabungkannya pendidikan agama dengan budi pekerti. Ini kan sebenarnya mau mengkonformikan tidak akan ada pelajaran budi pekerti, digabungkan dan pelajaran agama. Dua pelajaran ini karakternya beda, Mbak. Jadi agama itu kan sifatnya eksklusif, personal, dan seringkali ritual, ibadah. Sedangkan budi pekerti itu lebih pada nilai-nilai moral universal yang sifatnya itu inklusif, terbuka. Dan kemudian lebih pada kolaboratif gitu. Nah, ketika kita membuat mata pelajaran agama dan budi pekerti, ini kita berarti mensegregasi anak-anak itu budi pekerti berdasarkan agama tertentu. Padahal harusnya nggak seperti itu. Nanti ke depannya bangsa kita ini kebinekaan akan koyak. Karena anak-anak akan dipisahkan berdasarkan agama. Padahal budi pekerti itulah yang sebenarnya mempersatukan, gitu loh. Jadi dari segi beberapa persoalan fundamental ini harus direvisi. Gitu. Baik, jadi Pak Doni Kusuma juga menyoroti bukan hanya masalah sistem transisi kurikulum itu sendiri, tapi substansi dari kurikulum itu sendiri yang juga bermasalah ya, yang harusnya juga akan dibereskan. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini sama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog. Saya ke Pak Ibnu Hamad ya. Anda tadi berulang kali mengatakan bahwa sebenarnya kurikulum 2013 ini bukan benar-benar dicabut begitu ya. Boleh saja siapa istilahnya sukarela lah, siapa yang mau lanjut, siapa yang mau enggak gitu ya. Tapi Anda tentu sudah sering mendengar kritikan terhadap kurikulum 2013 ini secara substantif begitu ya. Iya, banyak kelemahannya tadi seperti diuraikan Pak Doni Kusuma. Terhadap hal itu seperti bagaimana Pak? Ya tadi saya sudah katakan, dari dulu pun kritik itu sudah disambut, direspon. Sekarang lebih lagi sedang dikaji oleh Balitbang. Termasuk kritik dari Mas Doni tadi, iya. Jadi artinya akan 2013 ini akan dirubah atau bagaimana ini nanti? Kan begini, tidak mesti semua kritik itu lalu menghentikan, merubah, mungkin menyempurnakan kan? Ya enggak, masalah ini kan kaitan dengan buku dan lain, banyak lah implikasinya kan, tidak bisa, ya nanti diperbaiki kan, tidak bisa begitu kan Pak? Ya memang, jadi bukunya kalau nanti ada berubah, tidak bisa langsung bukunya langsung berubah besok. Pada edisi berikutnya kan ada aspek teknis, Mbak. Baik. Iya, begitu. Baik, silakan Pak. Tapi bukan berarti saran-saran dari orang-orang hebat, para aktivis, para pemerhati, para pelaku itu tidak kami diamkan, kami respon gitu. Ya, gini, saya mau jelasin aja bahwa baik yang pro maupun kontra itu sebetulnya juga tidak menghendaki ganti menteri, ganti kurikulum, gitu loh. Kita tetap nomenklaturnya itu kurikulum 2013. Itu nggak keberatan. Gitu loh. Nomenklaturnya kurikulum 2013 semua orang nggak keberatan. Yang keberatan adalah soal substansinya. Itu yang bagi teman-teman yang kontra ya, itu substansinya itu yang perlu dikoreksi. Misalnya di kurikulum 2013 itu ada konsep kompetensi inti. Yang seringkali menimbulkan kelucuan bagi orang yang membacanya karena terlalu mencampur adukkan antara pemahaman spiritualitas dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari. Ini kalau boleh saya bacakan ini Pak ya. Karena konsep kurikulum 2013 ini tidak jelas ditandai adanya keberadaan kompetensi inti yang kemudian diturunkan ke dalam kompetensi dasar. Ini salah satu yang tidak relevan, mungkin bisa dijelaskan nih Pak. Misalnya matematika aja ya, kompetensi inti matematika adalah pelajaran matematika berbunyi menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang sering kita dengar yang saya dengar di kementerian dalam diskusi kurikulum adalah begini. Mengapa hal itu terjadi? Bukan hanya matematika, semua pelajaran. Iya, semuanya dialihkan ke agama nih. Bukan soal agamanya, spiritualitas tidak mesti agama yang saya dengar di kementerian, tapi bisa spiritualitas sosial dan sebagainya. Tapi yang diinginkan di kementerian adalah begini, adalah bahwa setiap mata pelajaran itu membawa amar amanah pendidikan karakter begitu. Karakter di sini bisa berhubungan dengan
sosial, dengan spiritual ketuhanan, dengan kompetensi yang lain begitu. Jadi integratif gitu loh. Tapi kalau boleh dibaca ini semuanya seperti itu. Misalnya biologi. Iya, memang biologi ini kompetensi intinya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian diturunkan ke KD1 menjadi mengagumi, menjaga, melestarikan keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan. Iya, begitu. Permasalahan biologi menurut agama yang dianutnya itu. Iya, jadi semuanya ini terkotak-kotak dalam agama yang dianut begitu. Jadi yang menjadi dasar dulu ya bahwa keinginan saya dengar nih diskusi di Kemdikbud ya, bahwa kurikulum itu setiap mata pelajaran membawa pesan bahwa pendidikan setiap mata pelajaran membawa pendidikan karakter. Baik, ini mungkin dikomentari juga oleh Pak Doni nih. Tidak sekuler. Guru-guru itu memahami kan apa yang tertulis. Ya, kalau yang tertulis dalam kompetensi itu menghayati ajaran agama yang dianutnya di situ, ya artinya itu yang dimaksud. Dan ini saya selalu keberatan karena bukan berarti keberatannya bahwa ilmu pengetahuan itu tidak ada kaitannya dengan dimensi spiritualitas, tidak. Tetapi cara menilai dan cara mengaitkannya ini yang terlalu dipaksakan. Artinya apa? Kalau keseluruhan itu dilarikan kepada menghayati dan mengamalkan ajaran agama sesuai dianutnya, ini kita akan timpang. Karena ini spiritualisasi sebuah ilmu pengetahuan yang sebenarnya bisa berdiri sendiri, dan kalau kita mau menilai anak dari aspek spiritualnya, nggak harus setiap mata pelajaran dikaitkan. Maka saya mengatakan kompetensi inti dan kompetensi dasar ini bahkan dalam untuk membentuk karakter pun salah. Karena nanti dalam proses penilaiannya pun bisa sangat superficial tadi gitu loh. Ini harus dibereskan dahulu gitu loh. Maka tidak bisa kita terapkan secara terbatas karena yang 6.221 itu akan tetap melaksanakan sesuatu yang sudah salah kaprah sejak awal gitu loh. Karena apalagi ini Pak Ibnu Ahmad tadi kata Anda tadi bermaksud untuk menunjukkan bahwa ini harus berdasarkan pembangunan karakter begitu ya. Tapi itu tidak tertulis di sini. Orang kan baca yang tertulis ya. Kan itu maksud yang tersurat. Dan diskriminatif gitu berdasarkan agama tertentu. Ya kalau dia sekarang misalkan saya di Padang itu ketemu anak pakai agama Bahai, dia dalam rapot nggak bisa dituliskan, nggak ada tulisannya di situ gitu loh. Jadi bagaimana negara ini menghargai menganut agama dan kepercayaan berketuhanan yang Maha Esa, karena mereka yang nggak masuk dalam agama resmi pun lalu kemudian tersingkirkan dia. Baik, ini salah satu masalah lagi dalam kurikulum 2013 yang akan kita lanjutkan lagi nih pembahasan setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa.